supaya kita siap juga untuk berbicara kepada Tuhan. Oke, anak duduk yang rapi ya. Kita mulai berdoanya. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, bunyi semuanya. Ayo kawan, duduk manis lalu doa. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat, rahmat, dan perlindungan-Mu dari kami tidur malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan mulai belajar jarak jauh selama 1 minggu ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami tetap semangat dan selalu sehat. Santo Karolus pelindung sekolah, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria bintang samudra, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih sudah berdoa dengan sikap yang baik. Wah, anak-anak, tadi kita mau belajar apa? Betul, kita akan belajar tentang perayaan Paskah. Wah, pasti anak-anak penasaran ini. Paskah itu apa ya? Oke, agar anak-anak lebih mengerti lagi, lebih hebat lagi, apa sih itu perayaan Paskah? Yuk kita saksikan video berikut ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar,
dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, anak-anak, videonya dan ceritanya seru sekali ya, bagus sekali. Oke anak-anak, dari cerita tadi, anak-anak pastinya sudah tahu apa sih itu Paskah? Nah, Paskah adalah kebangkitan Yesus. Kenapa sih kalau setiap kali kita merayakan Paskah pasti ada telur Paskah? Oke, telur Paskah melambangkan kehidupan. Seperti Yesus sendiri yang telah mati, rela mati untuk menebus dosa manusia. Tapi sekarang Yesus sudah bangkit kembali, sudah hidup kembali demi manusia juga. Oke, anak-anak, kira-kira apa ya kegiatan kita pada satu minggu ini sebagai rasa syukur kita untuk perayaan Paskah? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kegiatan hari Senin mewarnai telur Paskah. Oke anak-anak, di sini ada gambar apa nak? Betul, ini adalah telur. Telur ini adalah telur Paskah. Tetapi telur ini belum diwarnai ya. Nanti kita akan mewarnainya. Nah, sebelum kita warnai, lihat nih, di sini ada tulisan, tetapi hurufnya masih ada yang tersamar. Kita tebalkan dulu yuk, supaya tulisannya bisa terbaca. Yang pertama, huruf apa ini nak? T, betul. Ini adalah huruf T, tetapi hurufnya sudah ditebalkan. Selanjutnya, hurufnya belum ditebalkan. Kita tebalkan dulu ya nak. Oke, garis lurus, garis tegak, garis lurus, garis lurus. Nah, jadi huruf apa ini nak? E, betul, huruf E. Lalu, ini ada huruf apa? L, betul sekali, huruf L. Ternyata huruf L ini sudah ditebalkan. Selanjutnya, wah, ini masih tersamar nak, belum ditebalkan. Kita tebalkan dulu ya. Wah, jadi huruf apa nih nak? Huruf U, betul sekali, huruf U. Yang terakhir ada huruf apa nak? R. Ternyata huruf R ini sudah ditebalkan. Kita baca ya nak. Jadi bacanya telur. Telur. Oke, telur ya nak ya. Wah, ini masih ada lagi nak. Huruf apa ini nak? Betul, ini adalah huruf P. Huruf ini sudah ditebalkan. Berikutnya, wah, hurufnya masih
kita tebalkan ya nak. Jadi huruf A. Betul sekali. Lanjut nak. Huruf apa nak? S. Sudah ditebalkan ya nak. Bagus. Sekarang huruf apa ini nak? K. Betul sekali. Ini adalah huruf K dan sudah ditebalkan. Berikutnya ada huruf. Wah, hurufnya belum ditebalkan. Kita tebalkan dulu ya nak. Oke. Jadi apa ini nak? A. Betul sekali. Huruf A. Selanjutnya, wah ada huruf nih. Sudah ditebalkan belum? Sudah. Huruf apa ya? H. Oke, huruf H. Jadi bacanya Paskah. Kalau dari depan jadi telur Paskah. Telur Paskah. Oke, betul sekali. Bacanya adalah telur Paskah. Nah, setelah menebalkan huruf yang tersamar di sini, kita akan mewarnai nak, mewarnai telur Paskahnya ini. Wah, supaya lebih cantik lagi ya nak ya. Yuk kita warnain yuk. Mem Tata akan mengambil warna merah. Nah, nanti anak-anak boleh mewarnai sesuai dengan kesukaan anak-anak ya. Nih, anak-anak dalam mewarnai, anak-anak harus sabar. Harus pelan-pelan agar hasil mewarnainya rapi. Dan jangan menyerah ya nak ya. Capek mem. Tidak boleh. Kita harus pelan-pelan, harus penuh semangat. Oke anak-anak, Mem Tata sudah hampir selesai mewarnai telur Paskahnya. Oke, anak-anak selamat mencoba di rumah. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kegiatan hari Selasa menghitung dan menebalkan angka sesuai jumlah telur Paskah. Oke anak-anak, di sini sudah ada gambar telur dan gambar angka yang belum ditebalkan. Baik anak-anak, kita hitung dulu yuk jumlah telur di setiap kotaknya, karena setiap jumlah telur di dalam kotak itu berbeda. Oke, kotak pertama nak, ada berapa ini telurnya? Betul, telurnya ada 1 untuk kotak pertama. Kotak kedua, kita hitung nak, 1, 2. Kotak kedua ada 2 telur. Ketiga, ada berapa nak? Kita hitung ya nak. 1, 2, 3. Kotak ketiga ada 3 telur. Berikutnya nak, kotak keempat. Wah banyak ini nak telurnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah kotak keempat ada 4 telur. Kotak kelima nak, wah tambah banyak lagi nih telurnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kotak kelima ada 5 telur. Baik anak-anak, di sini kan ada gambar angka nih, belum ditebalkan. Kita akan menebalkannya. Tapi kita lihat dulu kotak yang pertama. Kotak yang pertama tadi ada berapa nak telurnya? Betul, ada 1. Bagaimana ya angka 1 itu? Nah, kita lihat. Nah, kita tebalkan dulu angka 1-nya. Garis tegak, garis lurus, garis tidur. Nah, ini adalah angka 1. Berikutnya. Ini ada berapa nak tadi? Betul, ada 2 telur. Bagaimana ya angka 2 itu? Ini dia. Kita tebalkan dulu angka 2-nya. Garis lengkung, garis miring, garis lurus. Baik. Ketiga nak. Kotak ketiga tadi ada berapa nak telurnya? Betul. Kotak ketiga ada 3 telur. Wah, bagaimana angka 3 itu
ya? Ini dia, ada di kotak ini. Mari kita tebalkan. Angka 3 adalah garis lengkung, garis lengkung. Lanjut nak, kotak keempat. Wah, ada berapa tadi nak telurnya? Betul, ada 4 telur. Bagaimana angka 4 itu ya? Yuk kita tebalkan. Ini dia, garis miring, garis lurus, garis tegak. Nah, ini dia angka 4. Wah, ini telur yang paling banyak nak. Ada berapa tadi nak yang terakhir? Betul, ada 5 telur. Bagaimana angka 5-nya? Oke. Anak-anak, dalam menebalkan angka, anak-anak harus sabar, harus teliti berapa jumlah telurnya agar anak-anak bisa membaca angkanya dengan jelas. Nah, ini anak-anak angka 5. Angka 5-nya garis tegak, perut gendut, garis lurus. Oke, anak-anak yang semangat ya menghitungnya supaya tidak salah nih jumlah telurnya. Nah, selamat mencoba di rumah ya anak-anak. Kegiatan hari Rabu menyusun puzzle Tuhan Bangkit seperti ini. Nah, bagaimana ya caranya? Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah baik anak-anak, di sini ada gambar Yesus bangkit. Oke, anak-anak, kita akan menyusun puzzle gambar Yesus bangkit. Alat dan bahannya adalah ada lem, gunting, dan buku menempel. Nah, langkah pertama, di sini Mem Tata sudah membuat garis putus-putus. Nanti anak-anak minta tolong sama mama atau papa untuk mengguntingkan gambar ini sesuai dengan garis putus-putusnya. Yang pertama, Mem Tata akan menggunting di pinggirnya ini dulu ya anak-anak. Oke, begini. Nah, anak-anak. Oke anak-anak, Mem Tata sudah menggunting gambarnya dengan bentuk seperti ini. Selanjutnya, Mem Tata akan menggunting gambar sesuai dengan garis putus-putusnya. Oke. Baik anak-anak, Mem Tata sudah memotong lagi gambarnya sesuai dengan garis putus-putusnya. Sekarang gambarnya jadi berapa bagian ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 bagian, betul. Nah, bentuknya apa ini anak-anak? Bentuknya apa nih? Betul, bentuknya adalah segitiga. Nah, selesai dipotong ini anak-anak, kita akan menempelnya di buku menempel. Nah, anak-anak, ini sudah Mem Tata siapkan buku menempel. Oke, sebelum kita tempel potongan-potongan gambarnya tadi, kita susun dulu nak ke buku menempelnya. Oke, bagian pertama ya nak, kita susun. Lalu yang kedua apa ya? Oke, Mem Tata mau ini nih. Lanjut yang ini. Oke. Nah, sekarang gambar potongan-potongan tadi sudah menjadi satu gambar yang utuh. Sebelumnya kita akan mengasih lem dulu pada gambarnya supaya tersusun rapi. Tapi tidak usah dibongkar ya anak-anak, supaya anak-anak tetap ingat mana susunannya. Kita ambil satu ya nak, kita kasih lem dulu. Oke anak-anak, nih Mem Tata akan menempel bagian terakhir. Anak-anak menempelnya yang sabar ya, pelan-pelan. Dan dipaskan pada bagian potongannya supaya gambarnya waktu menempel rapi bentuknya. Oke, yang semangat ya anak-anak, biar hasilnya rapi. Baik, Mem Tata sudah selesai menempel dan menyusun puzzle-nya di buku menempel. Anak-anak, selamat mencoba ya di rumah.
dalam 1 minggu ini. Baik anak-anak, dari kegiatan 1 minggu ini kita bisa mengambil nilai ketarakanitan, yaitu celebration. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa merayakan Paskah meskipun di masa pandemi COVID-19. Oke, anak-anak, untuk menutup kegiatan kita pada 1 minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan doa penutup. Kita mulai anak-anak. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, bunyi semuanya. Ayo kawan, duduk manis lalu doa. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah berdoa dengan sikap yang baik. Oke anak-anak, Mem Tata ada pesan buat anak-anak. Anak-anak harus mengerjakan tugas sesuai dengan harinya. 1 hari, 1 tugas. Tapi untuk minggu depan, anak-anak hanya mengerjakan tugasnya 3 hari saja, yaitu hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Untuk hari Kamis dan Jumat, kita akan libur Paskah. Nah, anak-anak, karena virus corona masih ada di sekitar kita harus melakukan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga